Baik, selamat malam Pak Sony dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Ahmad Andi Miftahuluda dengan NRP 5026231207 dari kelas PSOA Sistem Informasi 2023. Jadi pada video kali ini saya akan membawakan video dari lab course different data types with Python. Jadi saya di sini akan belajar bagaimana Python digunakan untuk membaca dan memahami berbagai format data, yaitu seperti yang ada di modul XML, JSON, dan YAML. Jadi saya akan tunjukkan step by step mulai dari membuka file, terus menulis script di dalam file hingga menjalankan hasil parsing di terminalnya. Oke, untuk part ke-1 seperti biasa saya menyalakan device virtual machine terlebih dahulu. Penjelasan singkatnya ya seperti video-video saya sebelumnya, virtual machine ini adalah komputer virtual tempat saya menjalankan semua script Python. Setelah VM terbuka, nanti saya akan langsung masuk ke terminal Linux dengan memasukkan prompt mengikuti modul. Oke, menunggu sejenak untuk membuka virtual machine-nya. Oke, buka terminal. Oke, untuk part kedua, parse example in Python. Oke, jadi sekarang saya mulai dengan XML. Di sini itu adalah format data berbasis teks dengan tag mirip HTML. Untuk memparsing XML, saya menggunakan library ini. Bentar, saya ketik aja karena saya agak susah ngomong. Tenggorokan saya kurang enak. Sebentar. Nah, ini. Oke, untuk yang pertama saya masuk ke folder parsing terlebih dahulu ya. Jadi udah bukan pakai Python lagi. Sebentar. Oke, udah masuk ke folder parsing. Saya buat file baru untuk mencoba perintah yang ada di modul. Oke, udah ya. Selanjutnya, sebentar. My file parsing yang my file XML. Sebentar. Oke. Ini saya udah masuk ke folder parsing. Terus import the elementary module. Oke, untuk scriptnya ada ini import ring. Sebentar. Terus next use the parse function from. Oke, kita disuruh pakai fungsi ini. Now the top level of the tree can be searched for the containing tag and the config and when found that. Oke.
saya masukkan dulu ke file saya. Nanti saya coba jelaskan dengan sepengetahuan saya. Oke, udah. Saya sambil belajar dengan AI, karena saya tahu kalau ini memang diperuntukkan untuk file di parsing ini, tapi saya jujur aja belum paham secara mendalam terkait isi file tersebut. Sebentar. Oke, jadi untuk bagian import ini tuh sepengetahuan saya merupakan library bawaan Python untuk membaca dan memproses file XML. Nah, ini terus yang ini seperti typo array itu library untuk regular expression, digunakan untuk mencari pola teks tertentu. Jadi analoginya tuh seperti membayangkan XML itu seperti dokumen dengan banyak folder. Terus elementary itu alat untuk membuka folder yang banyak itu. Sedangkan array adalah sebagai kaca pembesar untuk mencari pola teks. Jadi dia tuh memudahkan mencari apa ya, mencari dokumen di dalam banyak folder. Wah, analoginya mungkin seperti itu. Terus selanjutnya ada ini XML editors. Oke. Untuk yang ini setahu saya untuk membuka file XML ya, ini basic ya, untuk membuka file XML yang nama filenya ini myfile.xml. Terus yang root ini mengambil elemen paling atas ya, root itu sendiri dari file XML. Jadi seperti apa ya? Ya pokoknya root itu sebagai penopang utama sebuah pohon, tempat semua batang itu keluar, cabang itu keluar. Ya mungkin analoginya seperti itu ya. Oke, terus sebelumnya mohon maaf jika penjelasan saya kurang dapat dimengerti, karena saya juga baru kali ini belajar terkait hal-hal seperti ini juga. Jadi saya juga berusaha untuk memahaminya. Nah, untuk yang ini sebentar. Ini tuh seperti NS tuh singkatan dari namespace. Astagfirullahaladzim. Namespace tuh untuk seperti label-label unik lah. Jadi kayak namespace ini sebagai kode pos. Terus kalau kita mau nyari folder atau tag di XML, kita harus tahu kode posnya terlebih dahulu ya, dari NS ini. Oke, terus ada apa lagi ya? Nah, ini selanjutnya udahlah isi dari keseluruhannya. Oke, kita lanjut eksekusi sebentar. Mana tadi? Oke, ini filenya saya save terlebih dahulu, baru kita coba. Oke, Python 3 parse XML. Oke, muncul apa?
Oke, outputnya the default operation contains merge the test option content set. Oke. Jadi artinya di sini saya berhasil mengambil nilai dari tag XML. Oke, untuk yang selanjutnya part ketiga parse JSON in Python. Sebentar saya pahami terlebih dahulu. Express. Oke, selanjutnya kita ke parse JSON. Jadi JSON ini format data yang sering dipakai ya, biasanya. Di API. Oke, saya langsung coba saja terlebih dahulu buat file baru lagi sama seperti tadi untuk file JSON ini untuk coba-coba JSON. Oke, udah. Terus isi filenya, ini bentar, ini ada the JSON example to parse is the oh ini tuh access token ya, expired in oke. Oke, untuk isi filenya saya disuruh memasukkan ini di, oke udah bener ya, jadi di folder parsing ini. Oke, coba. Oke, saya save terlebih dahulu untuk filenya sebelum saya coba eksekusi. Oke, coba eksekusi langsung. Python 3 JSON oke, ini outputnya access token sama seperti ini tadi yang saya sempat baca. Expired, oke. Oke, jadi output pertama ini sepengetahuan saya berupa dictionary Python, lalu token dan waktu kadaluarsa, dan terakhir hasil konversi ke YAML ya. Oke. Iya, sama yang seperti dijelaskan di sini. Nih. Descripted by the JSON. Oke. Bentar. Oke, sebentar ada hambatan. Saya izin mute terlebih dahulu. Oke, saya lanjutkan. Sebentar, sampai mana ya tadi ya?
Oh ini format design. Oke, tadi ada di step kedua. Format, second format. Oke. Nah ini udah langsung semua ya sampai part 3 yang ada. Oke, untuk part ketiga udah saya coba semuanya, outputnya kurang lebih seperti ini. Ini munculin akses token, terus partnya ya kurang lebih seperti itu. Untuk refresh token juga muncul di sini. Untuk part keempat ada parse YAML in Python. Jadi untuk terakhir ini saya parse YAML. Jadi YAML ini sering dipakai untuk apa ya? Seperti konfigurasi gitulah, karena YAML ini versi yang lebih mudah dibaca oleh manusia daripada yang lain. Itu menurut sepengetahuan saya. Oke, sebentar. Saya pahami terlebih dahulu. Nah, ini hampir sama kayak JSON tadi sih. Nah, ini. Oke, kita coba buat filenya dulu. Aduh. Sebentar, ada kendala. Ada gangguan di Cisco-nya, ya udah. Nggak apa-apa. Saya ada save-savean filenya. Astagfirullahaladzim. Oke, saya buatkan filenya terlebih dahulu untuk YAML tadi. Oke, ini terus saya masukkan ya, isi dari file yang diminta tadi di modul. Ini udah saya masukkan semua ya. Nah, ini import JSON, import YAML, with open my file. Oke, udah semua saya masukkan. Selanjutnya coba saya save terlebih dahulu. Oke, coba kita lihat outputnya. Nah, untuk outputnya memang tidak jauh beda daripada JSON ya. Tapi ya sama aja. Cuman YAML ini kebanyakan orang bilang lebih baca lebih mudah dibaca oleh manusia. Astagfirullahaladzim. Jadi di sini outputnya untuk yang pertama berupa dictionary Python, terus lalu token dan waktu kadaluarsa, dan yang terakhir itu hasil konversi ke JSON yang rapi. Ya bener. Jadi lebih mudah dibaca oleh manusia. Oke, mungkin itu saja step by step lengkap dari lab parse different data types with Python dari saya. Jadi saya sudah belajar bagaimana Python memparsing XML, JSON, dan YAML lalu mengubah data antar format. Lalu dengan memahami parsing, kita bisa mengolah data dari berbagai sumber seperti API, konfigurasi sistem, atau file komunikasi antar perangkat. Jadi semoga video ini membantu teman-teman yang menonton video saya bisa memahami konsep parsing data dengan Python. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang dapat dimengerti, karena ini juga pertama kali saya belajar mengenai parsing. Oke.
Terima kasih dan selamat malam.